Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3. Ayo menjadi penemu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang tema 3, subtema 1 dan subtema 2, yaitu tentang listrik paralel dan listrik seri. Sekarang kita akan mempelajari 3 materi, yaitu materi PKN tentang kewajiban, materi tentang bahasa Indonesia yaitu kosakata baku dan non baku, dan materi IPS yaitu tentang teknologi, pengaruh teknologi transportasi bagi kehidupan masyarakat. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Coba kalian amati gambar di atas. Nah, menurut kalian, apakah anak tersebut sudah menjalankan kewajibannya dengan baik di rumah? Dan tahukah kalian apa itu kewajiban? Ya, jika kita melihat gambar tersebut, memang tugas utama siswa atau anak yaitu belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, menurut gambar tersebut, anak itu sudah melakukan kewajibannya yaitu belajar. Tetapi apakah anak tersebut melakukan kewajiban lainnya di rumah? Contoh seperti yang terjadi, anak tersebut belajar ketika siang hari, tetapi dia menutup gordennya, menghidupkan lampu. Yang dihidupkan adalah 2 lampu, lampu pada meja belajar dan lampu di atasnya. Kemudian dia juga menghidupkan radio serta menghidupkan kipas angin. Dia menggunakan semua benda elektronik di rumahnya ketika siang hari. Menurut kalian, apakah tindakan yang dilakukan anak tersebut melakukan tindakan pemborosan? Ya, jawabannya betul sekali. Anak tersebut melakukan pemborosan karena ketika siang hari kita juga harus pandai menghemat listrik. Ketika kita belajar, tidak harus menggunakan benda elektronik lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat belajar. Menghemat listrik merupakan salah satu kewajiban kita di rumah. Lalu, apakah kewajiban itu? Yuk kita pelajari selanjutnya. Kewajiban. Hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, namun menjadi 2 hal yang berbeda. Untuk mendapatkan suatu hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Ya, dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban seorang anak yang utama di sekolah maupun di rumah adalah belajar. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan nilai dan menggunakan segala fasilitasnya di sekolah. Nah, agar anak tersebut memperoleh hak untuk mendapatkan nilai dan menggunakan segala fasilitas di sekolah, dan dia mendapatkan hak untuk disayang teman-teman dan disayang oleh guru, maka anak tersebut harus melaksanakan kewajibannya, yaitu belajar. Contoh kewajiban lainnya, jika seorang ingin mendapatkan haknya, yaitu dalam menerima upah gaji atau penghasilan, maka harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, yaitu ia harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Baik itu kerja di restoran sebagai koki, atau kerja menjadi buruh pabrik di suatu perusahaan, ataupun bekerja sebagai petani. Setiap orang harus melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, baru dia akan mendapatkan haknya, yaitu berupa suatu gaji atau upah. Contoh kewajiban lainnya, nah, sebagai siswa kita juga harus belajar. Selain itu kita juga harus menjaga tanaman, melindungi tanaman. Itu merupakan kewajiban kita. Kalau misalnya di rumah, kita juga harus membantu kedua orang tua. Itu juga kewajiban kita. Nah, sebagai warga negara kita, apa kewajiban kita? Sebagai negara
yang baik, warga negara yang baik, kita harus menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, menjaga nama baik bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Selain itu, kita juga harus mentaati peraturan yang berlaku dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, terhadap sesama makhluk hidup, kita juga mempunyai kewajiban, yaitu menyayangi semua makhluk hidup, baik itu sesama manusia maupun sesama hewan atau tanaman. Kemudian materi selanjutnya, apakah manfaat kewajiban? Nah, dalam melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Apakah manfaat yang kita peroleh? Yang pertama, yaitu disayang dan diperhatikan oleh keluarga. Yang kedua, disayang dan disenangi oleh guru dan teman-teman di sekolah. Dan yang ketiga, akan mendapatkan hak yang diinginkan. Dan yang keempat, menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Nah, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang kosakata baku dan tidak baku. Mungkin pada materi sebelumnya di kelas 5 kalian sudah mengenal. Di sini akan Ibu bahas lagi ya. Kosakata baku yaitu kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut dengan PUEBI. Disingkat ya. Kemudian kosakata tidak baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku wajib digunakan dalam sebuah tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Contohnya, pada saat pidato, wawancara, menulis undangan resmi, atau membuat suatu tulisan karya ilmiah, kita wajib menggunakan kosakata baku. Jadi kata-kata yang digunakan harus yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau pedoman bahasa Indonesia yang benar. Sedangkan kosakata tidak baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan nonformal. Seperti apakah percakapan nonformal? Misal, seperti saat kita berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Atau juga bisa dalam menulis, contohnya menulis undangan ulang tahun. Nah, biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa yang non-formal atau bahasa yang santai, tidak terlalu resmi. Contoh penggunaan kosakata baku dan tidak baku. Misal ya, di sebelah kiri Ibu mempunyai contoh penggunaan kata baku. Sedangkan di sebelah kanan adalah contoh kata non atau tidak bakunya. Seperti misalnya nomor 1, abjad menggunakan D, sedangkan kata tidak bakunya yaitu abjad. Kemudian aktivitas, kata bakunya menggunakan V, sedangkan kata tidak bakunya yang sering kita ucapkan atau kita tulis sehari-hari biasanya seringkali kita jumpai aktivitas menggunakan F. Nah, itu tidak baku ya. Kemudian nomor 3 sampai 10 kalian bisa baca sendiri dan pelajari sendiri ya perbedaannya ya. Apotek menggunakan E kata bakunya, sedangkan kata tidak bakunya menggunakan I, apotek. Atau misalnya belum, yang benar adalah belum menggunakan U. Sedangkan kalian biasanya menggunakan kata belum. Nah, itu tidak baku ya atau tidak resmi. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan mempelajari tentang peran teknologi transportasi terhadap kehidupan di masyarakat. Nah, ini sangat berperan penting ya, apalagi di era modern saat ini. Kalian simak gambar berikut ini. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Nah, dari gambar yang di atas ini adalah sebuah pabrik besar yang mengkonsumsi suatu produk makanan yaitu berupa ikan sarden dari suatu kota terbesar, anggap saja di Jakarta. Kemudian suatu pabrik ingin mendistribusikan, ingin mengirimkan makanan kaleng tersebut ke suatu gudang.
di daerah cabang, yaitu daerah Surabaya. Maka dia akan menggunakan jasa transportasi untuk mengirimkan barangnya menuju gudang di Surabaya, yaitu menggunakan apa? Bisa menggunakan truk, bisa menggunakan kalau ingin cepat menggunakan pesawat terbang, atau mungkin kereta. Nah, pada zaman sekarang ini, zaman modernisasi, masyarakat telah memanfaatkan teknologi yang canggih untuk memanfaatkan perjalanannya sehingga cepat sampai pada tujuan. Kalau zaman dahulu orang-orang menggunakan transportasi menggunakan manual, menggunakan tenaga hewan, bisa tenaga kuda, sapi atau kerbau, atau mungkin sepeda pancal. Tapi dengan kemajuan teknologi, masyarakat telah mengalami perkembangan, yaitu menggunakan teknologi transportasi canggih sebagai alat untuk menyampaikan barang atau mengantarkan barang. Dari gudang, barang akan didistribusikan melalui supermarket. Dari supermarket, kemudian atau toko grosir, masyarakat kemudian menjualnya pada toko kelontong atau pasar, sehingga masyarakat, walaupun masyarakat di daerah terkecil sekalipun bisa membeli barang dagangan tersebut ya. Jadi peran teknologi transportasi terhadap kehidupan masyarakat itu sangat besar. Selanjutnya, transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi sendiri digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada umumnya, teknologi masa lalu masih menggunakan tenaga manual, yaitu bisa menggunakan hewan, angin, ataupun manusia. Selain itu, prosesnya juga lama atau lambat. Namun, di sisi lain, teknologi masa lalu memiliki kelebihan, yaitu hampir semua transportasi masa lalu bebas polusi, baik itu polusi udara, polusi suara, maupun polusi lainnya. Sedangkan teknologi masa kini memiliki kelebihan prosesnya, yaitu cepat, efektif, dan efisien, sehingga masyarakat perkotaan hingga pedesaan juga dapat menikmati manfaat teknologi transportasi bagi kehidupan sehari-hari. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini pada tema 3 subtema 3. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga jarak. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.